أسألك يا ربي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Irhamullah Official. Alhamdulillah pada subuh ataupun dini hari ini menjelang subuh, kita bersama dengan Ustadz Tuanku Muhammad SPDI MAG, dan beliau alhamdulillah pada hari ini merupakan salah seorang anggota Dewan DPRK Kota Banda Aceh termuda, dan juga merupakan ketua fraksi termuda se-Aceh. Dan alhamdulillah kita pada hari ini akan melakukan tanya jawab dengan beliau, seorang anak muda yang sangat energik, yang sangat semangat di dalam berdakwah, di dalam mensiarkan agama, dan di dalam berpolitik ataupun di dalam sosial. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Serham. Baik, ini kita ada beberapa yang ingin tanyakan. Pertama sekali ialah bagaimana peran selama ini ketika melihat anak-anak muda di Kota Banda Aceh khususnya, yang menurut tuanku apakah sangat giat dalam agamanya, dalam menghafal Qurannya, ataupun bertolak belakang daripada syariat Islam yang ada di Banda Aceh? Ya, kalau kita lihat berbicara tentang generasi sekarang di Kota Banda Aceh khususnya, memang alhamdulillah kita lihat ada tren baik di Kota Banda Aceh, di mana sekarang sudah banyak para generasi muda Banda Aceh yang mau menghafal Al-Quran, ya kan, sehingga muncul sekarang sekolah-sekolah tempat menghafal Quran. Kemudian juga muncul lembaga-lembaga pendidikan yang berupaya untuk menghafal Quran, tempat-tempat tahfiz, les juga sekarang sudah ada les menghafal Quran, yang dulunya les itu untuk pelajaran umum. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sudah ada tren positif di Kota Banda Aceh. Dan bahkan dari Kota Banda Aceh sendiri sudah menyebar ke kabupaten kota di Aceh lain, sehingga sekarang sudah semarak menghafal Quran itu sudah lumayan menunjukkan gairah yang luar biasa. Dan saya selaku sekarang anggota DPRK Banda Aceh ya juga sangat mendorong hal ini, ya. Kita sangat positif melalui partai saya sendiri, itu Partai Keadilan Sejahtera. Kami alhamdulillah juga saat ini diamanahkan sebagai ketua DPRK Banda Aceh dari anggota fraksi kami. Tentunya sangat mengharapkan banyak generasi-generasi Kota Banda Aceh yang mereka itu gemar menghafal Quran. Karena saya melihat tidak akan mungkin, ya kan, kita khususnya di Aceh mengembalikan kejayaan Islam di Aceh itu jika tidak didukung oleh generasi-generasi yang cinta Islam. Dan salah satu cara cinta Islam itu adalah mereka dekat dengan Al-Quran. Maka ketika mereka menghafal Quran, menunjukkan bahwasanya mereka cinta dengan Al-Quran. Saya teringat baru-baru ini saya menonton film kisah Ertugrul, yaitu bapak dari Osman yang merupakan pendiri dinasti Utsmaniyah. Jadi di salah satu episode film itu ternyata Ertugrul itu juga menciptakan generasi-generasi penghafal Al-Quran. Nanti generasi-generasi inilah yang akan menjadi prajurit-prajurit terbaik yang akan mendukung anaknya Osman untuk bagaimana menguatkan Turki Utsmani ini. Dan ini juga nanti diterapkan oleh Muhammad Al-Fatih, ya kan, untuk menciptakan pasukan terbaik yang akan mengalahkan Bizantium. Artinya memang dengan tren terbaik ini harus didukung oleh siapapun, masyarakat harus didukung, pemerintah, keluarga, dan kita akan mendukung hal itu. Masya Allah, luar biasa. Beliau juga ini merupakan salah seorang tim daripada LT3K Masudi. Beliau koordinator di Masjid Syuhada di tahun 2018 dan 2019. Dan alhamdulillah sekarang merupakan tokoh yang sangat viral, ya, anak muda yang sangat kreatif di Facebooknya, di Instagramnya, dan di media-media di Kota Banda Aceh dengan berbagai macam kegiatan sosial. Mungkin bisa sampaikanlah beberapa kegiatan sosial yang sedang digarap ataupun telah dilakukan selama ini di bulan Ramadan ataupun sebelumnya di tengah-tengah pandemi Corona ini. Ya, kita memang di saat ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan khususnya dalam mendukung pencegahan corona di Kota Banda Aceh, ya kan, seperti pembagian sembako terhadap masyarakat yang tertimpa corona ini, terutama mereka banyak yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa bekerja sehingga tidak ada pemasukan. Kemudian kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan pembagian alat pelindung diri, masker, ya kan, apalagi Banda Aceh ini mulai jam ini sudah berlaku perwal ini. Perwal. Saya selaku anggota dewan tetap harus ada masker selalu. Saya ada juga, tapi ini tinggal yang artinya kita juga mendukung, terutama juga kegiatan-kegiatan sosial, ya kan, kita terus mendukung di mana saja ada kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengembangkan Islam, kita selalu mendukung, kita dorong
agar itu terlaksana dengan baik. Makanya kita juga dengan saya sebagai bukan mantan, masih juga sebenarnya bergabung di LPT 3Q Al-Masudi, ya saya sangat mendukung program-program yang dilakukan oleh Ustadz Irhamullah sendiri dengan program Al-Masudinya. Baik, ini ada 2 lagi pertanyaan. Ini beliau juga bergerak di gerakan Pemuda Subuh, diantaranya pengurus dan pernah tidur selama 4 malam di markas. Ini bagaimana kesan dan kesan selama bergabung di Al-Masudi, dan bagaimana harapan ke depan terkait dengan program-program yang sedang kita garap selama ini? Ya, jadi sangat luar biasanya ya. Saya juga terlibat dengan Ustaz Irham di gerakan Pemuda Subuh yang dengan beberapa kawan lainnya. Kalau istilahnya termasuk as-sabiqunal awalun ya. Karena memang berbicara tentang Pemuda Subuh ini adalah pemuda-pemuda yang diharapkan mampu dari subuh, bangun dari subuh, menggerakkan nantinya roda kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang dihadirinya. Makanya hari ini dengan ada gerakan Pemuda Subuh saya agak terlibat dalamnya. Saya lihat nih banyak tokoh-tokoh nanti lahir, pemimpin-pemimpin muda Aceh saya lihat. Ya kan, ada yang menjadi dari orma-orma Islam nantinya dari mereka. Ya kan, makanya saya sangat mendukung program GPS juga, masih juga terlibat sekarang. Kemudian juga dengan Al-Masudi ini ya, yang saya rasa ini salah satu program yang bertujuan untuk menambah jumlah para penghafal Quran yang ada di bumi Aceh ini. Ya, insyaallah luar biasa. Dan sebagai informasi, beliau masih sangat muda, umurnya 27 tahun, tapi berkiprah di berbagai macam kegiatan organisasi dan sekarang sudah menjadi anggota dewan. Mungkin ada pertanyaan terakhir yang kita tanyakan terkait dengan kapan menikah ini. Karena tentunya orang-orang sukses itu biasanya ada yang terlambat menikah dan cepat. Mungkin bisa disampaikan? Ya, mungkin nggak akan lama lagi lah. Karena alhamdulillah studi saya juga sudah selesai S2, ya kan, juga kemudian berbicara tentang pekerjaan juga sudah ada. Mungkin ini fase ketiga lah, nikah ini fase ketiga setelah pendidikan, pekerjaan dan pernikahan. Ya mungkin karena 2 fase sudah saya lewati, mungkin ini tidak akan lama lagi. Tinggal ketok palu lo mahfud sajalah. Masyaallah. Nah, ini kabar gembira daripada Tuanku Muhammad ini. Dan saya mengenal beliau sejak lama ya, ketika beliau masih di kami, dan kemudian pernah jadi kepala sekolah ya Ustaz ya. Kepala sekolah di SMIT Nurul Fikri. Kemudian beliau keluar dari apa tadi? Dari kepala dan jadi ketua kami Aceh juga untuk menjadi anggota dewan. Masya Allah. Dan harapan ke depan bagaimana terkait dengan program tahfiz yang pertama, kemudian untuk masa depan Kota Banda Aceh secara umum. Ya, kalau program tahfiz saya sangat berharap semakin banyak tokoh-tokoh seperti Ustaz Irham ini ya, yang mengembangkan, yang mau mencurahkan jiwa dan raganya untuk bagaimana mengajak orang-orang lain untuk menghafal Quran, terutama para generasi muda lah, anak-anak, remaja. Ya kan? Ini yang harus didukung. Harus banyak lagi orang-orang baik seperti ini. Karena tidak bisa hanya Ustaz Irham saja saya rasa. Ya kan, ini harus dimunculkan Irham-Irham yang lain, seperti Irham yang memberikan kasih sayang. Irham ini kan rahimah, ya kan, kasih sayang dan rahmat kepada orang lain, termasuk dalam melakukan program Al-Quran ini. Yang kita akan mendukung selalu. Kemudian juga dengan terkait Kota Banda Aceh, kita harus ketahui dengan program sekarang Pak Amin gemilang dalam lingkar syariat. Tidak akan mungkin gemilang dalam lingkar syariat jika orangnya tidak mengerti syariat. Tidak mungkin mengerti syariat jika mereka tidak dekat dengan Al-Quran. Nah, kan? Makanya dengan program seperti ini juga harus sangat didukung oleh pemerintah Kota Banda Aceh saat ini, agar terwujudnya gemilang dalam lingkar syariat, dan orang-orang yang di sini adalah memang generasi Qurani. Nah, karena jika tidak seperti ini, maka ya tidak akan tercipta kota yang gemilang dalam lingkar syariat. Nah, dan inilah yang harapan kita, ya kan, khususnya saya sendiri sebagai anggota Dewan Banda Aceh yang juga sebelumnya terlibat dalam program-program para penghafal Al-Quran ini, dan juga saya dulu juga alumni di pesantren Sonulum Langsa. Ya kan, ini harus benar-benar didukung. Ya kan, mungkin saya akan menyampaikan kepada pemerintah Kota Banda, apakah wali kota melalui ketua DPRK Banda Aceh, agar di Banda Aceh ke depan semakin banyak nanti program-program menghafal Al-Quran. Ya kan, apakah program menghafal Al-Quran maupun perlombaan-perlombaan yang tujuannya adalah untuk membuat gairah menghafal Al-Quran Banda Aceh ini semakin tinggi di tengah-tengah masyarakat Kota Banda Aceh. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kita berjumpa singkat pada kali ini, tapi banyak sekali ide-ide masukan yang beliau sampaikan. Dan beliau ini langka orang seperti ini, hafal Al-Quran, kemudian punya karir yang sangat luar biasa, karir pendidikan, karir politik, dan punya ide-ide yang sangat cemerlang. Tentunya kita sangat mengharapkan nantinya Tuanku Muhammad dan orang-orang seperti beliau
ke depan bisa berada di garis terdepan di dalam menegakkan syariat Islam dan dalam berdakwah serta memperjuangkan syiar Al-Qur'anul Karim di seluruh Indonesia insyaallah. Dan ini saja pertemuan kita pada hari ini. Ini waktu menunjukkan jam 1:30 Ya, menjelang salat Qiyamul Lail di Masjid Al-Furqan Brawi, dan beliau merupakan seorang yang sangat istimewa. Makanya saya hari ini sangat berbahagia bisa beraudiensi atau bertanya jawab dengan beliau. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.